Baik, saudara-saudara yang kekasih ya, kita eh, lanjutkan ya akan sharing dari nanti Ibu Lumongga ya. Namun sebelum itu saya akan menggarisbawahi saja bahwa Yesaya 5 ayat 1 sampai 30 ini kalau kita melihat bagannya itu adalah eh, Israel itu diumpamakan seperti apa tadi? Eh, Kebun anggur ya, kebun anggur ya. Jadi kalau kita membaca runutannya, Allah itu sebetulnya menginginkan ya kebun anggurnya itu hasilnya baik ya. Tetapi tadi kita baca anggurnya asam gitu ya. Padahal semua tanahnya itu telah dibajak dengan baik ya, telah dirawat kebun anggur itu, tetapi hasilnya ternyata tidak baik. Sehingga melalui perumpamaan ini Allah menyatakan dosa-dosa bangsa Israel ini dan memberikan peringatan-peringatan. Kita lihat juga tadi dosa-dosanya ya, salah satunya ada mabuk ya gitu, atau menyerobot milik orang lain gitu. Dan ketidakadilan juga terjadi di sana sini pada bangsa ini, sehingga Allah memperingatkan bahwa mereka suatu saat nanti akan dihukum oleh Allah melalui bangsa lain ya yang akan menyerbu mereka. Nah, oleh karena itu, mari kita mendengarkan ya eh, sharing yang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dokter Lumongga. Saya persilahkan Ibu Lumongga untuk menyampaikan sharing melalui Yesaya 5 ayat 1 sampai 30. Silakan Ibu. Barangkali untuk sekilas balik ya, untuk supaya tidak bosan mendengarkan khotbah Yesaya ini, karena isinya memang bolak-balik itu lagi. Karena Yesaya ini memang melayani cukup lama di periode 4 raja. Jadi kira-kira 50 tahun lebih dia melayani eh, di kerajaan Yehuda ya. Dan fokus dia terutama adalah mengecam ketidakadilan dan ibadah yang hampa. Dan sasaran utamanya adalah pemimpin-pemimpin umat, yaitu raja dan imam-imam. Oleh karena itu, maka khotbahnya sebetulnya temanya kurang lebih itu lagi, itu lagi. Jadi nggak usah bosan mendengarnya karena dia membawakannya dengan cara-cara yang berbeda. Di pasal 5 ini juga temanya sama. Ya. Di pasal 5 ini kita melihat dibagi atas 3 perikop. Ya. Perikop yang pertama itu adalah mengenai nyanyian kebun anggur, ayat 1 sampai 7. Kemudian yang kedua tentang ketidakadilan. Saya menyebutnya nyanyian celaka karena ketidakadilan itu dimulai dengan celaka, celaka, celaka. Jadi di sini ada 6 celaka dosa-dosa orang Israel, orang Yehuda. Yang ketiga adalah nyanyian bangsa asing sebagai alat murka Allah. Di sini Yesaya menubuatkan cara-cara penghakiman Allah terhadap bangsa Yehuda. Nah, sekarang kita mulai dari perikop pertama mengenai nyanyian kebun anggur. Kalau melihat pas ayat 7 kita sudah tahu bahwa kebun anggur ini yang dimaksud adalah Israel dan orang Yehuda. Nyanyian ini isinya mengenai seorang kekasih. Yesaya menyebutnya kekasih karena Yesaya memang sangat mengasihi Allah. Pada waktu pada waktu Allah menanyakan siapa yang akan kuutus, Yesaya itu langsung menjawab, ini aku Tuhan, utuslah. Itu nggak pakai bilang. Misalnya seperti Musa, saya nggak bisa ngomong, dirinya mengatakan, saya masih muda, kalau dia langsung, ini saya Tuhan, utuslah saya. Dia sangat mengasihi Allah. Ya. Jadi dia menyebut Allah itu kekasihnya. Di sini nyanyian itu isinya adalah seorang kekasih yang menanami kebun anggurnya. Dia memiliki kebun anggur di lereng bukit yang subur. Dia mempersiapkan lahannya dengan sangat cermat membuang batu-batuan. Dia membangun
tembok batu di sekitarnya untuk melindungi kebun anggurnya dari gangguan-gangguan luar. Dia membangun menara jaga di tengah-tengahnya, tempat pemiliknya mengawasi kebun anggurnya dan merawatnya. Dan dia juga menyiapkan bibit unggul untuk ditanami di kebun anggurnya. Sesudah ditanami dengan pokok anggur unggul, dia merawatnya dengan sangat cermat dan diberikan segala hal yang dibutuhkan untuk tumbuh dengan subur dan berbuah. Dia juga menyiapkan tempat pemerasan anggur di samping menara jaganya. Di tengah-tengah dia mendirikan menara jaga kan, tempat pemiliknya mengawasi. Sekarang dia tinggal menunggu panen. Tibalah waktu panen, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Tadi Pak Yudi sudah mengatakan hasilnya anggur asam. Sang kekasih ini sangat kecewa dengan hasil tersebut. Lalu dia bertanya sendiri, apa yang akan kulakukan dengan kebun anggur ini? Kekecewaannya sangat mendalam. Aku akan mengatakan apa yang akan kulakukan dengan kebun anggur. Pagarnya akan kurobohkan sehingga kebun ini akan diinjak-injak binatang. Tidak akan kusiangi lagi, tidak akan kurawat sehingga akan ditumbuhi ilalang dan semak duri dan awan-awan tidak menurunkan hujan di atasnya. Dari sini kita bisa melihat pemilik kebun anggur ini adalah Tuhan Allah. Apa yang dinyanyikan di sini semuanya dalam bentuk metafora oleh Yesaya. Tadi sudah di ayat 7 sudah dikatakan yang dimaksud dengan kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Khususnya di sini adalah orang Yehuda. Mari kita coba memahami makna daripada metafora ini. Nyanyian ini menggambarkan tentang bagaimana Allah mengasihi umatnya. Mereka dipilih sebagai pokok anggur yang unggul. Dipilih oleh Tuhan Allah. Mereka ditempatkan di tanah perjanjian, di lahan yang subur. Dan untuk memasuki tanah perjanjian ini, mereka itu praktis sebetulnya Allah yang melakukan melakukannya untuk menyingkirkan orang-orang yang tinggal di sana. Karena kalau mereka mengalami kesulitan, mengadu pada Allah, Allah bantu. Terus seperti itu sampai hampir seluruh tanah perjanjian itu mereka tempati. Ini bisa kita baca misalnya di Yosua, lalu di raja-raja, ya, bagaimana Allah melakukan, melindungi, menolong umatnya untuk bisa menempati tanah perjanjian. Praktis sebelumnya orang Israel tidak melakukan apa-apa. Di nyanyian itu dikatakan juga dia membersihkan lahan dari batu-batuan. Artinya dia menyingkirkan semua yang akan membuat umatnya tersandung. Melindungi umatnya dari pengaruh-pengaruh yang merusak. Misalnya, mereka dipersiapkan dengan diberikan Taurat Musa. Lalu di imamat kita bisa membaca mereka diberikan cara-cara beribadah pada Tuhan, hal-hal apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Pokoknya semua hal-hal yang bisa melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh yang merusak. Bagi Israel, menara jaga itu adalah Yerusalem, tempat tempat pemilik kebun anggur, yaitu Allah. Allah tinggal bersama dengan mereka dalam bait Allah untuk merawat kebun anggurnya, untuk merawat mereka. Tapi kita lihat bagaimana hasilnya. Kebun anggur itu adalah Israel dan Yehuda. Yehuda. Allah menantikan hasil panen keadilan, tapi yang dihasilkan oleh bangsa Yehuda adalah anggur asam, panen yang penuh ketidakadilan, penuh dengan pertumpahan darah, penuh dengan penganiayaan terhadap rakyat-rakyat kecil.
Dia menunggu, menuai keadilan, tapi yang didapatnya hanya jerit tangis dari rakyat, korban-korban ketidakadilan. Inilah makna daripada nyanyian kebun anggur tadi yang bisa saya katakan. Kalau kita lihat, ada rasa terima kasih dari bangsa Yehuda. Sekarang kita lanjutkan dulu ke perikop yang kedua, yaitu nyanyian mengenai berbagai ketidakadilan. Nyanyian ini dirangkum dalam 6 celaka, selalu dimulai dengan perkataan celakalah, celakalah. Kita lihat satu persatu dari yang 6 ini. Sebetulnya yang 6 ini adalah bentuk-bentuk keadilan. Karena keadilan itu tidak hanya menyangkut hal-hal di gedung pengadilan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Banyak bentuk keadilan yang di sini dipaparkan oleh Yesaya satu persatu. Yang pertama yaitu di ayat 8. Mengejar materi, materialistis. Mengumpulkan rumah dengan tamak dan rakus hingga tidak ada tempat untuk orang lain. Mengumpulkannya pun dengan cara-cara yang tidak benar. Biasanya yang diserobot adalah milik atau rakyat, milik orang kaya kecil yang tidak berdaya. Ini yang pertama, mengejar materi. Yang kedua di ayat 11, mabuk-mabukan, pesta pora, dan mengejar kesenangan-kesenangan dunia dari pagi sampai malam. Pesta pora dengan musik dan anggur yang berlimpah. Mereka sama sekali tidak pernah menghargai apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Tidak merenungkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan tangannya sepanjang perjalanan mereka ke tanah dan memasuki tanah perjanjian. Celaka yang ketiga kita temukan di ayat 18 dan 19, yaitu memancing kesalahan dengan tali dosa, dengan tali dusta, dosa dengan tali pedati. Ini semua ayat 18-19 ini menunjukkan kekerasan hati bangsa Yehuda. Mereka mengikat kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka dengan tali gerobak yang selalu mereka bawa terus-menerus. Tidak mereka lepaskan, walaupun sudah dinasihati, sudah dikotbahkan oleh Yesaya supaya betul. Tapi mereka terus mempertahankan dosa-dosa mereka. Kalau membaca Alkitab, ya biasanya tali dengan selalu menghubungkan tali ini dengan dosa dan pastikan. Contohnya ya, di Mazmur 129 ayat 4. Allah itu adil, ia memotong tali-tali orang fasik. Amsal 5 ayat 22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya. Tali. Paulus di Roma 6 sampai 16 mengatakan, bila kamu mengikatkan, jadi dengan tali biasanya kalau mengikatkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, maka kamu adalah hamba orang. Kalau kamu mengikatkan diri pada dosa, kamu menjadi hamba dosa. Jadi kira-kira seperti itu hubungannya. Kalau berbicara mengenai tali dan ikatan-ikatan. Bukan hanya ini saja, kekerasan bangsa Yehuda itu ditunjukkan di ayat 19. Mereka menantang Tuhan. Baiklah Allah berkeras membawa penghakimannya, mana turun-turun penghakimannya. Baiklah rencana Allah yang kudus dari Israel itu segera terjadi supaya kita dapat melihatnya. Jadi memang agak kurang ajar juga orang Yehuda ini. Mereka menantang. Mana? Buatnya kok nggak jadi-jadi. Kalau Jeremia di ayat 17, 15, di pasal 17 ayat 15 mengatakan, sesungguhnya mereka ini berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarkanlah itu terjadi. Tapi Yehezkiel di pasal 12, Yehezkiel 12 mengatakan bahwa aku Tuhan Allah berfirman, dan firmanku itu tidak akan ditunda-tunda. Aku akan menggenapinya. Mereka lupa semua ini dan tidak mau mendengarkan walaupun sudah banyak nabi yang menubuatkan untuk mereka bertobat. Ya. Sekarang celaka yang nomor 4.
itu dapat kita jumpai di ayat 20, yaitu penyimpangan nilai-nilai. Celakalah mereka yang memutarbalikkan hukum-hukum moral. Standar mutlak Allah, firman Allah mereka abaikan. Kebaikan diinjak-injak, kejahatan diterima. Yang manis dari Allah dikatakan pahit. Yang pahit dari dosa dikatakan manis. Pokoknya semua diputar balik. Seenak perutnya. Ya. Di ayat yang kelima, celaka yang kelima, kita temukan di ayat 21. Kesombongan. Celakalah orang yang menganggap dirinya bijaksana, menganggap dirinya pintar. Allah menolak kesombongan karena hikmat yang berasal dari Tuhan tanpa kesombongan. Amsal 3 ayat 7 mengatakan, janganlah kamu menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau mau melihat hikmat yang dari Allah, lihatlah di Yakobus 3 ayat 13 sampai 16. Terlalu panjang untuk dipaparkan di sini. Kita baca sendiri aja barangkali. Sekarang celaka yang keenam, yang terakhir, mengenai ketidakadilan. Inilah bentuk ketidakadilan yang khusus di gedung pengadilan. Yang 1 sampai 5 tadi sebetulnya juga adalah bentuk-bentuk ketidakadilan. Gak ada orang sombong yang adil. Gak ada orang yang kemaruk harta yang adil. Semuanya itu bentuk-bentuk ketidakadilan. Tapi ini khusus untuk ketidakadilan di pengadilan. Yesaya membuat sindiran terhadap pemimpin-pemimpin Israel. Dia menyebutkan pemimpin Israel itu jago minum dan juara mencampur minuman keras. Seharusnya pemimpin-pemimpin ini adalah jago membela rakyat, pahlawan rakyat. Tapi ternyata hanya hebat dalam mabuk, dalam memuaskan diri sendiri dengan minum-minum. Mereka merusak bangsanya dengan keadilan yang menyimpang, bukannya melindungi masyarakat. Jadi inilah 6 dosa bangsa Israel yang dipaparkan oleh Yesaya. Dosanya itu boleh kita sebut sebagai buah anggur asam hasil yang dihasilkan oleh mereka. Untuk semua dosa-dosa ini, Yesaya juga menubuatkan hukuman yang akan Allah jatuhkan pada mereka. Ini kita bisa baca di yang pertama itu di ayat 9 dan 10. Tuhan semesta alam bersumpah bahwa banyak rumah akan jadi rusak dan sepi. Rumah-rumah besar tidak akan berpenghuni. Kebun-kebun anggur hasilnya tidak sesuai. Kebun anggurnya luas sekali, bibitnya banyak, tapi hasilnya hanya sedikit. Jadi usaha mereka tidak akan berhasil. Hukuman yang kedua di ayat 13 dan 14. Umatku harus pergi ke pembuangan karena mereka tidak mengerti apa-apa. Di pasal 1 kita sudah baca bodohnya orang Israel itu seperti keledai dan dibandingkan dengan keledai dan lembu. Lembu dan keledai saja mengenal Tuhan yang memberi makan, tapi umat bangsa Israel tidak mengenal aku, tidak mengenal Allah. Di selain itu juga di sini disebutkan hukumannya, dunia orang mati yang haus akan jiwa-jiwa dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan bangsa itu dengan para pemimpinnya banyak bicara dan suka faktual. Jadi hukuman yang kedua ini kelihatannya ya hukuman mati. Yang ketiga, hukuman yang ketiga, bentuk hukuman yang ketiga di ayat 24. Karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan. Sebetulnya 24 ini dimasukkan ke perikop selanjutnya, tapi ini saya masukkan aja kan ini bentuk hukuman. Ya. Karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel, mereka akan dilenyapkan seperti lidah api memakan jerami, seperti rumput kering habis lenyap dalam api. Ini juga adalah bentuk hukuman mati. Tapi yang paling penting dari perikop ini,
Yesaya selalu menumbuhkan sedikit harapannya. Di pas di ayat 15 dan 16, Yesaya menubuatkan suatu saat nanti manusia akan ditundukkan, orang sombong akan direndahkan. Di ayat 16, tapi Tuhan akan ditinggikan. Allah akan menunjukkan kekudusannya dan kebesarannya dalam kebenarannya. Dan di ayat 17, anak-anak domba akan merumput seolah-olah pada merumput mereka sendiri. Dan, di sini dikatakan ada yang memaknainya dengan para pengungsi akan makan di reruntuhan rumah orang kaya. Jadi keadilan tegakkan dan nama Tuhan tinggikan. Sebetulnya dari perikop ini yang paling penting barangkali ayat 15, 16, dan 17 ini. Ini adalah menunjukkan harapan dan menunjukkan kebesaran Allah. Allah itu maha adil. Sekarang kita sampai ke perikop yang ketiga ya. Bangsa asing sebagai alat murka Allah. Kalau di perikop 2, nubuatan Yesaya itu mengenai bentuk hukuman. Jadi mereka tidak akan berhasil usahanya, hukuman mati. Kalau di perikop ketiga ini cara Tuhan menghakimi. Jadi cara bukan bentuk, cara penghakimannya. Di ayat 25, kemarahan Allah demikian membaranya terhadap umatnya sehingga satu, dia menghantam dengan tangannya yang kudus. Maka gunung-gunung gemetar, mayat-mayat bergelimpangan seperti sampah di jalan. Mungkin yang digambarkan oleh Yesaya di sini adalah seperti waktu gempa bumi yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Uzia. Bagaimana hebatnya gempa bumi tersebut sehingga menyebabkan banyak kerusakan dan kematian. Jadi cara Allah menghakimi itu bisa dengan bencana alam. Ya. Yang pertama. Kemudian cara yang kedua, karena marahnya sangat, kecewanya sangat-sangat banget. Tidak cukup dengan cara menghantamkan tangan, maka Allah kemudian mengangkat panji-panji dan memberi isyarat dengan bersuit, memanggil bangsa-bangsa dari tempat yang jauh, memanggil mereka dari ujung-ujung bumi, dan mereka segera datang, dan datangnya dalam keadaan siap tempur. Bagaimana tanda-tandanya siap tempur? Jika pinggang mereka tidak kendor, kita tahu orang Timur Tengah bajunya seperti daster, ya, jadi harus diikat supaya lebih leluasa bergerak. Tali sandalnya tidak putus, anak panah diasah, busur dilenturkan, kuku kuda keras seperti batu api, dan roda kereta seperti angin puyuh. Pasukan ini bergerak dengan segera karena mereka sudah siap tempur. Mereka menghabisi dan menangkap bangsanya, membawa sebagai tawanan, dan ada yang tidak dapat, dan ada yang dibunuh, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Ya, kalau orang begitu hebatnya hukuman yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing terhadap bangsa Yehuda, sehingga di ayat 30 dikatakan di sini kalau orang memandang ke bumi dari atas, yang tampak hanya gelap yang menyesatkan, terang menjadi gelap oleh awan-awan. Inilah hukuman yang demikian beratnya yang dilakukan oleh Allah, caranya menghukum bangsa Yehuda. Nah, kali kalau untuk pasal 5 ini hanya itu yang ini yang bisa dikemukakan, tapi barangkali ada sedikit yang perlu kita
kita lihat ada maknanya khotbah Yesaya di pasal 5 ini untuk kita yang hidup di masa sekarang. Saya melihatnya begini, di Yohanes 15 dikatakan di situ 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah kebunnya. Setiap orang, setiap carang padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya dia akan lebih banyak berbuah. Kebun anggur di zaman kita sekarang ini adalah orang-orang yang ditebusnya, gerejanya, umatnya. Kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu banyak perumpamaan-perumpamaan mengenai kebun anggur. Dan dia, Tuhan Allah, tidak hanya menanam kita kebun anggurnya, tapi juga tinggal di antara kita. 2 Korintus 6 ayat 16. Sebab kita adalah bait Allah yang hidup. Allah berfirman, aku akan tinggal bersama mereka, hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. Kalau bangsa Yehuda dilindungi dari pengaruh-pengaruh luar dengan diberikan Taurat Musa, diberikan imamat, bait Allah di tengah-tengah mereka. Kita di zaman PB ini juga diberikan loh, juga diberikan perlindungan-perlindungan. Kita ditebus, kita dibenarkan, Roh Kudus itu curahkan pada kita untuk memberi kita kekuatan menghadapi pengaruh-pengaruh buruk dari luar. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita menghasilkan buah yang manis? Atau sama seperti bangsa Yehuda yang hidup 2000 tahun yang lalu, juga menghasilkan buah yang asam. Barangkali ini aja untuk menjadi bahan renungan kita sesudah membaca pasal 5 Yesaya sini. Demikian Pak Yudi, mudah-mudahan waktu saya nggak berlebihan. Baik, terima kasih ya Ibu Lumungkah, sangat dalam sekali ya. Saya sempat mencatat gitu ya, tetapi mungkin ada juga yang kelewat. Tapi saya menangkap ini tadi ada tiga bagian ya yang diberikan oleh yang disampaikan Ibu Lumungkah terkait Yesaya 1 Yesaya 5 ayat 1 sampai 30 ini, yaitu bagaimana Israel digambarkan sebagai nyanyian kebun anggur. Lalu kemudian ada nyanyian ketidakadilan ya. Di situ ada 6 bentuk hukuman oleh Tuhan gitu. Bentuk Kemudian ketidakadilan, bentuk ketidakadilan ya dengan kalimat-kalimat celaka. Kemudian hukuman ya oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir cara Tuhan menghukum ya melalui bencana alam memanggil bangsa lain, dan yang selanjutnya jika ditarik dikorelasikan kepada perjanjian baru, maka umat tebusannya saat ini adalah juga sebagai kebun anggur ya di Yohanes 15, dan juga kita dikatakan sebagai bait Allah yang hidup. Nah, kalau zaman perjanjian lama itu kita umat itu dibentengi atau dilindungi dengan Taurat Musa. Nah, maka saat ini ada tebusan Yesus Kristus dan juga dilindungi oleh Roh Kudus. Nah, jadi pertanyaan kita sekarang ini justru apakah kita sudah menghasilkan buah yang manis ya? Jangan-jangan kita pun terjebak di dalam kehidupan yang mirip Israel dalam perjanjian lama, sehingga bisa saja Tuhan itu muak dengan kehidupan kita saat ini. Baik, terima kasih Bu Lumengga. Mari kita applause buat beliau ya. Sekarang tiba saatnya kita
akan mendiskusikan ya. Sekalipun memang Bulu Mongga sudah menyampaikan, tapi barangkali kan ada bagian-bagian ya yang mungkin terluput yang bisa di-sharingkan oleh teman-teman yang lain ya, atau didiskusikan, atau mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan karena juga ada narasumber Bapak Pendeta Gelen Marpaung. Saya persilahkan siapa yang mau lebih dahulu. Di sini saya lihat cukup banyak kita yang hadir ya. Ada Bapak Saud Simorangkir, ya. Ada Ibu Greta, ada Ibu Nevi, ada Son, ada Pak Yandoko, Pak Ucok, dan Pamela. Di sini juga hadir ada Pak Heri, ya, Vera, Bella, Wiwil. Baik, saya persilahkan. Ini tidak sedang penyembahan atau doa. Ini kita mau berdiskusi ya. Ayo silahkan, Pak Ucok. Wah, benar-benar diam ini. Izin deh Izin saya. ya, Pak Heri silakan, Pak Heri. Mau Makasih pancing ya. Pak Yudi. Mumpung bukan mancing Pak Yudi. Mumpung masih hangat apa yang tadi disampaikan Bu Lomongga udah komplit nih. Kalau kami dulu jual jamu itu jamu komplit dong. Udah paket lengkap, tinggal seduh air panas aja. Nah, ini masalah seduh air panas dan minumnya nggak gampang kan, pahit katanya jamu. Nah, ini yang coba saya mau sambung sedikit. Jadi memang saya mengulang-ulang tadi ya kata Bu Lomongga, tetapi memang eh, justru Yesaya inilah yang paling banyak dikutip ya di dalam Perjanjian Baru. Di sini saya juga belajar satu hal bahwa Tuhan begitu panjang sabarnya ya. Nah, tadi di bagian terakhir tadi ya, itu soal Yohanes pasal 15 itu di dalam Perjanjian Baru itu juga Tuhan Yesus menunjukkan sebuah perumpamaan tentang kebun anggur dan pengusahanya dan kita di dalamnya sebagai eh, carangnya ya Tuhan Yesus sebagai pokoknya. Nah, di dalam bagian ini juga di ayat-ayat awal itu kalau kita perhatikan Tuhan Yesus juga mengutipnya ya di dalam suatu perumpamaan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 21 ayat 33. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lobang, tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan bla bla bla. Ya, itu saya mengartikan bahwa demikianlah sabarnya Tuhan, kesetiaan Tuhan ya. Kasih setia Tuhan itu tiada batasnya kepada manusia, kepada umat yang dikasihinya. Bahwa di dalam ini kan kejadian ini metafora yang disampaikan oleh Yesaya ini kan belum terjadi. Nubuat tentang yang akan terjadi suatu saat. Jadi sebuah peringatan, ya saya lihat begitu, sebuah peringatan kepada umat yang konteksnya saat itu moral dan spiritualnya sungguh jahat dan tidak ada keadilan dikatakan di situ. Kebenaran Allah diinjak-injak, apa yang dikerjakan Allah, kasih Allah tidak diperhatikan, tidak diindahkan seperti itu. Namun demikian Tuhan memperingati umatnya supaya di bagian terakhir tuh ya di ayat 30 kalau yang taat dan setia kepada Tuhan maka Tuhan akan mengasihi dan memberkati memelihara kehidupan mereka dikatakan demikian. Nah, dan sebelumnya ya tentu Tuhan akan menghukum karena mereka tidak hormat, tidak hidup kudus, tidak mengindahkan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat mereka, sudah Tuhan lakukan untuk umatnya. Nah, kalau kita lihat ini,
sekali lagi ditarik kesabaran Tuhan, kita melihat lagi bahwa selain konteks yang saat kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat, Tuhan mengharapkan mereka menjadi berbuah manis, malah berbuahnya asem, ya maka Tuhan akan menghukum. Tapi yang taat dan setia akan Tuhan berkati. Nah, di dalam konteks ini juga kita melihat bahwa eh, di dalam perjanjian baru ya kita lihat bahwa Tuhan tadi yang saya ambil dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi sampaikan bahwa Tuhan juga senantiasa mengingatkan untuk orang Israel untuk berbalik bertobat ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa panjang sabarnya Tuhan, kalau kita tarik kekinian pada saatnya kita sekarang, konteks kita, juga saya melihatnya tidak jauh berbeda dengan konteks waktu saat itu. Bahwa kalau kita perhatikan kebejatan, tidak bermoral, ketidakadilan terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran Allah tidak diindahkan, bahkan eh, orang lebih hidupnya lebih senang dengan kehidupan yang apa duniawi ya. Mereka melupakan yang harus diutamakan adalah Tuhan seperti itu. Nah, kesabaran Tuhan yang harus kita lihat sampai saat ini, terlepas dari kita sebagai orang Kristen maupun bukan, Tuhan menuntut kita, apalagi sebagai umatnya orang Kristen, adalah buah pertobatan kita itu hasilnya mana gitu loh. Buah yang manis itu mana gitu loh. Jadi kita harus menjadi umat juga, ini menjadi peringatan bagi kita, hati-hati supaya kita juga menjadi umat yang membuahkan, berbuah ya seperti itu. Nah, kalau kita nggak berbuah, ya udah pasti tadi di dalam Yohanes 15 Tuhan akan kumpulkan dan akan campakkan di dalam api. Karena carang yang tidak berguna itu akan dipangkas. Nah, kita adalah bagian daripada eh, apa tubuh Kristus itu yang melekat pada pokok yaitu Yesus Kristus itu. Nah, kita dituntut untuk harus berbuah manis. Nah, kalau kita tidak melekat sama Tuhan, omong kosong kita bisa berbuah manis. Kita misalnya lah eh, kehidupan pribadi kita, hubungan relasi kita dengan Tuhan nggak beres, ya. Terus persekutuan di dalam tengah minggu kita juga nggak aktif, apalagi kita juga mengabaikan. Sekarang saya berani ngomong nih ya, saya berani ngomong bukan menghakimi, tetapi ini yang pergumulan pribadi yang saya dapatkan. Saya berani ngomong. Setelah pandemik kita nggak ke gereja sampai sekarang kita pun nggak ke gereja. Kita gerejanya kita anggap hanya di rumah saja lewat Zoom. Saya pikir itu ngomong kosong. Kalau kita memang mencintai Tuhan, tidak akan berat kaki kita untuk datang di gereja. Kita bersekutu di gereja itu kita bergereja. Kapan waktu saya bicara itu ke gereja itu bukan khotbahnya Pak Galen 2 minggu lalu ya Pak ya. Eh, ke gereja itu kita bukan hanya menyembah Tuhan, tetapi ada persekutuan kita dengan sesama saudara seiman. Itu saling menguatkan ya. Itu membentuk sebuah keluarga. Nah omong kosong buah itu ada. Kalau kita itu aja nggak bisa jalankan ya. Kita pergumulan pribadi kita, kontemplasi dengan Tuhan juga nggak jalan. Ya saya kira konteks yang dulu, perjanjian baru, sekarang yang saya ingin garis bawahi bahwa sama panjang sabar Tuhan itu. Peringatan Yesaya dengan nyanyian itu sebagai kepada umat yang sebagai kebun anggur itu. Terus Tuhan Yesus mengutipnya di dalam Matius tadi, di dalam Yohanes 15 tadi. Dan sekarang kita diingatkan itu kembali. Bahwa sama kita di tengah-tengah zaman yang bejat moralnya, kebenaran Allah yang tidak dihormati, diinjak-injak, kita dituntut untuk hidup
menghormati Tuhan, kita hidup untuk taat setia kepada Tuhan, menjaga kehidupan kekudusan kita, ya tidak terseret oleh keinginan-keinginan dan berbagai tawaran dunia ini. Kita lebih mendahulukan Tuhan ya, seperti renungan hari ini. Kemarin juga ya, Matius 6 ayat 33 34, jangan kamu khawatir, dahulukanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya kira itu Pak Yudi yang saya mau garis bawahi, yang indah sekali bahwa Yesaya ini memperingati, saya kira, sampai zaman kita sekarang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri ya. Jadi yang saya tangkap sebetulnya tetap relevansinya ke umat perjanjian baru itu sangat kuat sekali ya. Bahkan cerita penggarap kebun anggur itu yang oleh Tuhan Yesus sampaikan ya di Matius 21 itu bercerita ya bagaimana apa Tuhan sebetulnya itu juga menggambarkan dirinya itu membuka lahan kebun anggur itu ya. Nah, dan akhirnya kembali kitalah yang dituntut ya untuk apa, menghasilkan buah saat ini ya. Buahnya mana? Dan itu tadi disampaikan oleh Pak Heri, buah itu hanya bisa dimungkinkan kita berbuah kalau kita menempel pada pokok anggur. Nah, pokok anggur itu digambarkan adalah Tuhan Yesus ya. Kita ranting-rantingnya. Kalau kita tidak menempel, pasti kita tidak berbuah. Nah, sehingga bagaimana menempel gitu ya. Ini meluas nih. Ke gereja aja udah on off misalnya ya. Ya Pak Eri ya. Ke gereja on off, pakai online, males. Males apa namanya tuh, berfellowship gitu ya dengan saudara seiman. Atau bertemu ya. Ya memang memang ini juga bukan menjadi suatu hal yang bisa kita nyatakan bahwa kalau udah kita begitu lalu kita udah hebat, belum juga. Tapi kalau kita tidak melakukan itu aja, bagaimana orang yang sudah aja nggak hebat, apalagi kita tidak melakukan itu ya, pasti nggak hebat gitu lah. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi memang patut kita renungkan ini ya. Oke, terima kasih Pak Heri ya penjelasannya. Nah, mungkin kita mau mendengar ya dari teman-teman yang lainnya bagaimana, apakah sudah ada gitu ya yang mau didiskusikan. Teman-teman tadi ini di sini kan masih yang onsite ya. Saya minta yang online ya, coba yang online ini. Ini karena kalau yang online ini kan saya lihat Ibu Lumonga saja nih yang buka kamera nih. Saya nggak tahu nih yang lain-lain nanti lagi ngopi-ngopi lagi PA-nya ya. Ya, ya mari saudara-saudara. Nah, Pak Yandoko, nah ini Shalom. jujur dia, saya nggak ngopi Pak ya. Di Ya, unmute dong Pak Yandoko, Shalom. di unmute. Saya kan disuruh buka, Pak. Saya buka dulu. Ya, ya, silakan, silakan. Eh, Sedikit, Pak. Jadi ada pertanyaan sih sebenarnya. Cuman mungkin eh, kalau kita membaca kitab Yesaya ini dan dari Yesaya 1 kan sama seperti yang tadi dijelaskan juga bahwasanya kan ini ada banyak kejadian yang berulang dan mungkin yang berulang itu salah satu yang paling kita sering dengar bahwa Tuhan itu akan menghukum, akan menghakimi bangsa Israel. Itu berulang-ulang. Dan ya kalau kita juga eh, mendengar itu berulang-ulang, kan jadi timbul pertanyaan juga, kok Tuhan masih bolak-balik marahin bangsa Israel terus ini? Kenapa ini? Tapi ya itu mungkin kita juga mengerti ya bahwasanya kan juga disebutkan bahwasanya kenapa itu karena memang Tuhan mengasihi Israel. Jadi kan siapa yang dikasihi dihajar sama Tuhan itu kan ada ayatnya di Ibrani ya kalau nggak salah. Nah, yang mau jadi pertanyaan saya itu adalah di
eh, ayat 25. Ayat 25 ke bawah itu kan judulnya itu kan bangsa asing itu sebagai alat murka Tuhan, dipakai. Jadi kalau kita secara ini mengartikan itu, kalau saya ya mungkin kalau salah mungkin bangsa ini kalau kita pakai bahasa yang lain seolah-olah bahasanya bisa dipakai dimanfaatkan oleh Tuhan, dipergunakan sedemikian oleh Tuhan menjadi alat murka Tuhan. Karena di sini dia mau menghukum umatnya, bangsa Israel itu, dia memakai bangsa lain. Padahal kita tahu juga bangsa yang lain ini pun nanti dihukum Tuhan juga. Eh, Lucunya di situ kan, maksudnya bangsa lain dipakai untuk menghajar Israel, tapi Tuhan juga marah nih sama-sama kepada bangsa-bangsa lain, bangsa yang mengupung Israel, bangsa yang menghakimi itu Tuhan akan hakimi. Dan itu kenapa seperti itu? Itu eh, apakah seperti itu? Mungkin itu yang jadi pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Yandoko. Jadi pertanyaan ya Pak Yandoko ya. Baik, mungkin nanti saya akan jawab aja ya, tapi mungkin nanti Pak Pendeta Gelen yang bisa meluruskan kalau jawaban saya salah ya, tapi saya mencoba saja ya. Memang Tuhan itu bisa memakai apapun ya untuk menghukum umatnya gitu atau menghukum kita ya. Tetapi terus kok udah dipakai Tuhan dia dihukum juga gitu ya. Nah ini mesti kita selidiki ya. Jadi bangsa asing itu ya, kalau sudah dipakai Tuhan sebetulnya, nanti dia pun akan, kalau kita baca, dia itu kelebihan gitu ya. Sudah dipakai Tuhan gitu ya, untuk menghukum bangsa Israel, tapi dia itu kemudian menyombongkan diri juga gitu ya. Lalu dia, apa, melakukannya itu lebih daripada yang sebetulnya diizinkan Tuhan ya, sehingga disinilah dia dihukum lagi gitu. Jadi kalau sama saja, misalnya kita menghukum anak kita gitu ya. Kalau kita kelebihan menghukum, kita juga jadi berdosa gitu kan. Kesalahannya misalnya, hukuman dengan kesalahannya itu tidak berimbang kelebihan kita. Nah, kita pun bisa menjadi dosa gitu karena salah menghukum anak kita. Mestinya hukumannya itu ringan, tapi terlalu berat kita menghukum. Nah, jadi bisa saya pikir bisa terjadi seperti ini. Tetapi nanti Pak Gelen bisa meluruskan ya. Tapi kira-kira jawaban saya sementara itu Pak Yandoko ya. Baik, terima kasih Pak Yandoko. Barangkali masih ada teman-teman yang lain. Kita masih punya waktu cukup luang ya. Masih 8.25 ya. Masih ada sekitar 15 menit lagi kita diskusi. Saya persilahkan. Ya, Shalom, Shalom. shalom Mbak, Mbak Pendeta, dan juga salam damai sejahtera untuk kita semua, ya. Maaf, Dengan Pak Son ini ya. Pak Son ya? Ya, baik. Oh iya, ya Demikian ya. silakan Pak Son. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Uh, Ya, Semoga apa, Bapak melalui Roh Kudusnya dapat membukakan sedikit apa yang maksud dari pembahasan Alkitab, khususnya Yesaya ya. Kita sudah membahas dari pasal 2 ya, saya ikutin pasal 2, namun itu nggak bisa seperti minggu-minggu sebelumnya. Saya sudah apa namanya, kitab Yesaya ini sangat unik, ya kan? Pasal 1 sampai 12 itu nggak bisa terputus, ya kan? Terus ada bagian-bagiannya. ya. Wah, utus ya. Memang
Kita mencoba mendengar juga sampai mengernyitkan telinga ini. Makin menggaung, tiba-tiba putus ya. Baik, saya berikan kesempatan dulu. Mungkin nanti kita menunggu Pak Son ini terhubung kembali. Nampaknya ada kendala teknis ya yang terjadi. Baik, saya persilahkan yang lainnya siapa yang mau menyampaikan. Apakah Ibu Nevi sudah siap? Saya lihat sudah lihat-lihat laptop gitu. Iya Pak, terima kasih untuk Terima kasih. kesempatannya. Eh, ya saya belajar di sini firman Tuhan Yesaya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lumongga tadi ya luar biasa dan disambung oleh Pak Heri berkaitan dengan keberadaan umat Tuhan sebagai eh, anggurnya Tuhan di sini ya yang buahnya itu asam dan ketika membaca firman Tuhan ini saya buka di ketika Tuhan Yesus menegur para pohon ara ya, ada pohon ara yang tidak berbuah di dalam kitab Matius dan Lukas ya, di sana dikatakan dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Setelah itu kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan di dalam Yesaya ini juga Tuhan berkata firman Tuhan yang diungkapkan oleh Yesaya ayat 5, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ya, jadi bagaimana hati Tuhan yang begitu sedih dengan keberadaan umatnya yang sesungguhnya adalah kekasihnya, ya, mempelai, ya, dikatakan umat Tuhan ini kekasih, mempelai, ya, cintanya Tuhan gitu ya. Tetapi ketika umat Tuhan di dalam pengiringannya kepada Allah, ya kalau ini ada buah, ya yang di Yesaya ini ada buah, tetapi yang di firman Tuhan yang di pohon ara itu tidak berbuah. Nah, itu ditebang, pohonnya ditebang. Ini juga demikian, rantingnya juga dipotong, ya, ditebang juga demikian sama. Jadi perlakuan Allah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ini tidak berubah. Ketika dosa itu merajalela di dalam kehidupan umat Tuhan, Tuhan pasti menghardik. Keadilan dan kasih Allah itu dilakukan. Ya karena kasih maka Tuhan menghukum. Ya tadi Pak Yandoko bilang, oh kenapa begini? Ya karena kasih Tuhan menghukum. Karena dia adalah Allah yang adil. Ya kasih dan adil, ya itulah kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kasih Allah yang panjang sabar. Memberikan kesempatan untuk umat Tuhan berubah. Waktu yang diberikan, diperingatkan oleh Yesaya dan bahkan untuk kita zaman sekarang. Terus didengungkan, baik itu di mimbar gereja, melalui PA seperti ini, perenungan bersama seperti ini, sebenarnya Tuhan mengingatkan kita bahwa tempat di mana kita berpijak ini adalah tempat di mana kita mengembara umat Tuhan harus melawan dosa. Ya karena kita bukan milik dunia ini, tetapi Allah adalah semesta. Nah, ini kembali kepada pasal yang kemarin. Sesungguhnya Tuhan semesta alam. Tuhan mau umat Tuhan harus sadar ini bahwa Dia adalah Allah semesta alam. Dia adalah pencipta dan bahkan di dalam kitab Yesaya ini hukuman dan keselamatan, nanti kita akan mau tentang keselamatan Allah. Ya, Tuhan Sang Tunas itu yang akan menyelamatkan dan diberikan kesempatan. Nah, akibat dari dosa umat Tuhan di Yesaya ini, akhirnya mereka dilanda oleh dipotong dan bahkan Tuhan memberikan mereka
ke bangsa asing, ya, Asyur dan juga Babel yang menghajar mereka. Jadi ya akibat dari dosa itu sangat mengerikan, ya, diinjak, dan Tuhan berkuasa atas alam, tidak diberikan hujan, ya tidak dikasih hujan, ya tidak tumbuh, mati. Nah, terus bangsa lain lagi Tuhan kasih untuk menghajar bangsa ini. Jadi dosa membuat kita terpisah dari Allah, dosa membuat uh, hubungan kita dengan Tuhan rusak, dan bahkan dengan sesama rusak. Setelah itu kita terabaikan, ya kita kita hidup menderita sesungguhnya. Ya umat Tuhan jadinya menderita, bangsa lain yang Tuhan pakai untuk menghajar umatnya. Ya nanti akan selanjutnya ada sisa-sisa yang sungguh-sungguh. Nah menjadi pertanyaannya sekarang, oh ya ada juga tadi yang tentang dosa, mereka mengatakan bahwa dosa itu hal yang baik, ya kejahatan itu diputar-balikan. Nah kalau zaman sekarang LGBT juga orang bilang ya itu biasa saja. Ya dosa sudah seperti Sodom dan Gomora dunia ini, sekarang juga hal itu terjadi. Ya manusia sudah tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Ya, ketika yang saya unik juga ya, ketika di Yesaya ini dengan di Niniwe, kalau di Niniwe itu Tuhan menolong ya umat ini bertobat gitu. Tuhan menaruh hati sehingga umat ini bertobat ketika Yunus, karena umat itu tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tetapi di kitab Yesaya ini benar-benar Tuhan hajar umat Tuhan, dan Tuhan berikan bangsa Asyur dan juga Babel untuk uh, dipakai Tuhan untuk menghajar bangsa Israel, bangsa Yehuda ini. Jadi pelajarannya adalah dosa begitu mengerikan, membuat kita terpisah dari Tuhan, dan betapa kita terus diingatkan saat ini untuk mawas diri, untuk lebih takut Tuhan, menghormati Dia, Sang Pencipta, ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan ini, keselamatan, dan yang memohon belas kasih Tuhan untuk kita juga memberitakan kabar ini bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, demikian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih Bu Nevi ya. Jadi mengingatkan kembali ya Ya, kepada Shalom. kita Shalom, mohon semua. maaf, apakah boleh? Sebentar ya, tadi terputus ya Pak Son. Ya, ya mohon maaf ya. Ya, saya hanya mengutip yang disampaikan Ya, oleh baik, baik. Ibu Nevi ya. Jadi dosa itu apa senantiasa terus hati-hati ya, kita diperingatkan ya. Jadi peringatan Tuhan itu sebetulnya terus berjalan sampai dengan saat ini, dan Allah tidak pandang bulu ya, kalau Dia menghukum maka Dia dihukum sekalipun umat pilihannya gitu ya. Lalu terjadi juga pemutarbalikan dosa ya, yang mungkin juga apa sih yang bisa diputar gitu, tapi itu terjadi sampai saat ini ya, seperti tadi disampaikan misalnya LGBT mulai ada pembenaran-pembenaran dan sebagainya gitu ya. Nah, terima kasih ya Ibu Nevi. Kembali lagi nih ke Pason nih, tadi putus ya. Baik, baik. Saya berikan 5 menit ya Pason ya. Baik, sangat singkat sekali ya. Iya. Sebenarnya ya sedikit saja, nggak apa-apa. Baik. Nah itu tadi di minggu yang lalu intinya Yesaya pasal 5 ini kembali lagi ke pasal 1, 2, 3, 4 itu udah berulang-ulang. Artinya apa? Di sini berulang-ulang nubuatan Yesaya terkait mengingatkan bangsa Israel pada zamannya, ya, Yerusalem, dan juga bangsa-bangsa yang lain, termasuk ya kan, mohon maaf semuanya dari beberapa dia tidak memandang di sini umat manusia ya, kita tahu sendiri kalau bahasa umat manusia tidak memandang status, ya kan, tidak memandang jabatan, ya, tidak memandang apapun orangnya, ya. Di sini intinya baik itu secara uh, apa namanya pengajar-pengajar, di situ diulang-ulang lagi pengajar, bahkan pengajar sesat, ini semua sesat, dan juga dikaitkan nanti sedikit saya tambahkan di pasal 6 Yesaya dipanggil oleh Allah, ya, di situ pun Yesaya menyadari bahwa dia tidak layak, ya, dimana juga kembali lagi di pasal 1, 2, 3 ini, di situ juga ada pengharapan. Ketika ada peringatan dari Yesaya ini dari Allah, Allah murka, Allah menghakimi, ya kan, menghukum. Nah, di situ diulang-ulang terus sampai pasal
pasal 1 sampai 12 itu tidak bisa dipisahkan. Ya, itu akan terulang-ulang terus. Di mana akan di pasal 6 itu sendiri juga, di pasal 2 juga udah dikatakan ya kan. Pasal 2, pasal 4 ada keselamatan, ada damai sejahtera. Di pasal 6 nanti ada tunas yang kudus. Pasal 7, pasal 8 dan seterusnya ya sampai 11 itu, sampai itu Yesus Kristus ya. Dia apa? Immanuel, ya kan? Sang Immanuel itu sendiri. Kenapa ini rancang bangunnya? Kita harus mengerti, paham. Ini uh, tentang, oke, tadi sudah dibahas juga tentang empat raja dalam kitab Yesaya ini. Yesaya salah satu abdi Allah, bahkan dia salah satu nabi pada zamannya, termasuk nabi yang besar. Ya, dia ini menubuatkan ada beberapa nabi, ya kan, hampir semua, namun tentang kedatangan Mesias hanya beberapa saja nabi yang menubuatkan tentang Mesias ini. Di pasal kita harus tahu dulu bagaimana awal mula pasal Kejadian, ya, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3. Kenapa ini? Kaitannya dengan apa ini? Bangsa manusia. Ya, kalau kita lihat di pasal itu, kenapa? Di pasal 1 ayat 26, bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya. Terus di pasal 2 ayat 7, bagaimana manusia itu diciptakan melalui dari debu dan tanah, dihembuskanlah napas hidup Allah. Artinya apa? Allah menginginkan manusia, ya kan, menurut gambar dan rupanya. Ternyata udah jatuh dalam dosa di pasal 3. Umat manusia jatuh dalam dosa, ya, uh, karena apa? Karena ketidaktaatan, ya. Bukan berarti Allah tidak tahu pada saat di Taman Eden, Allah mencari Adam. Bukan berarti dia tidak mengetahui, tapi udah terpisah karena ketidaktaatannya itu. Upah dosa adalah maut. Dia telah jatuh dalam situ. Makanya terus sudah berdosalah semua orang, semua manusia di pasal 3 itu. Terus kita kembali lagi banyak ayat ya tentang itu. Terus penghakiman Allah juga di mana yang dahsyat itu di zaman Nuh, ya. Zaman Nuh kita lihat hanya 8 orang yang diselamatkan. 8 orang saja. Semua manusia udah di di bumi hanguskan, kasarnya dibinasakan, ya. Terus juga tumbuh-tumbuhan hewan yang diselamatkan yang ada di Batrah Nuh, sama benih-benih maksudnya di sini ya, benih-benih tumbuhan. Terus kita kaitkan lagi, kenapa di sini pasal 5 juga sangat ada sinkronnya di sini. Janji Allah terus diulangan, terus janjinya kepada Bapak Abraham yang seperti saya bahas di sebelum-sebelumnya ya. Maksudnya yang kita bahas, yang setelah sampai sampaikan. Cuman ini mohon maaf, lagi-lagi ini sangat singkat saya sampaikan karena dikasih waktu. Ini benang merahnya saja yang saya sampaikan. Saya juga masih belajar tahapannya. Mohon nanti silakan kita baca-baca sama secara utuh firman Allah ini. Makanya firman harus hidup. Nanti sambungannya itu, nanti kenapa kita harus berbuah ini. Intinya di mana? Di Yesus Kristus. Allah telah muak. Tadi dikatakan juga, ya kan? Allah telah muak di sini di pasal 1, di pasal 5, ya kan? Kenapa Yerusalem itu, Israel itu apa? Kebun anggur. Ya kan dikatakan di situ. Kebun anggur ini apa? Kita diciptakan dari mana? Debu dan tanah, ya. Dia pengen anggur itu tumbuh, ya kan? Pokok anggur itu di mana? Makanya nanti perumpamaan banyak sekali di dalam Injil, ya kan? Perumpamaan tentang penabur, ya kan? Benih ilahi ini firman Allah yang ditabur, ya. Di mana ini jatuh sekarang ini? Apakah di pinggir jalan? Ya. Salah satu ini ya, saya kasih silakan nanti cross check lebih singkatnya karena terbatas waktu tadi. Benih yang ditabur ini mana? Di pinggir jalan, di semak belukar, berduri, terus di batuan atau di tanah yang subur. Nah, itu. Kembali lagi, Allah sudah muak. Kenapa? Di situ juga dikatakan, diulang-ulang berulang ini, bukan hanya di kitab Yesaya, ya. Allah telah muak apa? Dia tidak menginginkan lagi korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa, ya.
Dia udah muak, sebenarnya udah jenuh, bukan hanya karena tidak ada lagi yang mampu seperti apa di awal penciptaan Allah seperti Adam, manusia yang awal, ya kan? Nah, tidak ada lagi yang bicara Maaf Pak apa Son, bisa ya. dipersingkat lagi? Ya, baik, sedikit lagi. Bicara apa namanya? Kelayakan tidak ada yang layak. Bicara yang mampu tidak ada lagi, udah jatuh semua. Bahkan ya saya pun udah apa menyerah di pasal 6 nanti kita bacakan. Silakan nanti baca dan banyak juga para nabi, para rasul ya yang di intinya di sini Yesus ya baik. Di situ tadi mengutip di Yohanes 15 ya sebagai pokok anggur ya. Ya karena dialah tunas itu tadi, tunas kudus. Ya bukan orang-orang yang kudus, nggak ada lagi. Maksudnya oleh karena dialah orang tunas kudus itu, pasal 6. Terus yang datang, makanya dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Banyak sekali ya. Tidak ada yang dapat datang kepada Allah, Bapa, kalau tidak melalui dia. Baik, Ada banyak sekali di kitab Injil Pak itu. Son, Ya, baik. apakah Intinya itu sudah ya, cukup ya? harus berbuah karena kalau tidak melekat itu maksudnya menandakan bahwa milik dia. Orang-orang percaya ke Kristen, ya kan? Kristen di sini Baik, pengikut Kristus, Pak ya, Son, bukan maaf, Kristen yang bagaimana. Ya, kita silakan. Baik, dibatasi terima dengan kasih waktu, atas Pak waktu Son. dan kesempatannya. Makanya intinya apa? Jadi pertanyaan, apakah kita sebagai orang Kristen sudah mengalami Kristus itu, mengalami apa namanya bersatu dengan Kristus, bertatu dengan Firman, Pak Son, Yesus maaf, ya intinya situ ya. waktunya sudah Ya habis, sekian Pak dan Son. terima kasih ya. Ya, terima kasih Ya, ya. panjang sekali sebenarnya ya. Ya, ya, kita membahas dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 30 ya. Memang kita di sini biasanya melakukan PA itu tidak keluar konteks daripada pembacaan kita dulu ya, tapi hubungan-hubungannya kalau ada memang pasti berhubungan ya ke tempat-tempat yang lain, baik baik ke perjanjian baru dan lain-lain memang ada hubungannya. Tadi juga sudah dikatakan oleh sharing kita saat sharing Ibu Lumongga bahwa Yesaya ini kurang lebih pelayanannya hampir mungkin 50 tahun lebih gitu ya. Sehingga memang banyak pengulangan-pengulangan mengenai khotbah-khotbahnya yang memperingatkan bangsa Israel. Baik, karena waktu sudah habis untuk diskusi, saya memberikan waktu selanjutnya kepada Pendeta Galen untuk menyampaikan paparannya dan juga closing statement. Waktu saya persilakan Pak Gelen. Ya, terima kasih Penatua Yudi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita melanjutkan PA kita dari Yesaya pasal 5. Cukup panjang, ada 30 ayat. Sebagian besar sudah dibahas oleh Ibu Lumongga dan rekan-rekan semua, dan nanti ada bagian dari pembahasan juga sekaligus menjawab dari pertanyaan Bapak Yandoko. Ya. Konteksnya ini sudah disebutkan tadi, maka saya lewatkan saja menggunakan metafora kebun anggur. Ya. Nah, tema utama di Yesaya 5 berkaitan dengan tentu kedaulatan Tuhan, ya, kedaulatan Tuhan, keadilan Tuhan dalam menghukum dosa serta anugerah Tuhan seharusnya menghasilkan buah ketaatan. Ya. Kemudian terbagi dari 3 perikop. Yang pertama adalah nyanyian tentang kebun anggur. Ya, ini nyanyian kesedihan, ya, bentuknya syair bagaimana Tuhan adalah pemilik kebun anggur Israel dan Tuhan sudah melakukan segalanya, ya, untuk agar eh, pohon anggur itu atau agar umat Tuhan Israel itu berbuah yang baik. Ya, tadi sudah dibahas juga, dibersihkan, ditanam bibit yang bagus, lalu dibuat menara jaga biar nggak ada yang mencuri kan, lalu udah dipersiapkan untuk tempat uh, pemerasannya, pemerah ya, untuk proses panennya lah. Ternyata hasilnya asam, ya, asam. Ini tentu bisa memang rasanya asam, bisa juga kalau kita makan atau minum kan kalau udah mulai asam itu berarti udah mulai rusak. Ya itu uh,
pangkal dari kebusukan itu asam. Ya, kalau makan nasi atau makan lauk udah mulai asam nih dari baunya, ada rasanya. Itu berarti udah rusak. Ya. Nah, itu yang membuat Tuhan menjadi menuntut keadilan dan kebenaran. Ya, tadi sudah disinggung juga bahwa di Perjanjian Baru yang di pembukaan juga tadi saya sudah sebutkan bahwa anugerah itu harusnya berlanjut kepada buah ketaatan, ya hidup dalam kebenaran. Nah, jangan sampai karena merasa ada anugerah, anugerah Tuhan selalu cukup, maka kita menganggap sepi anugerah Tuhan, ya atau meremehkan anugerah Tuhan. Jadi prinsip teologis ini adalah bagaimana manusia bertanggung jawab atas anugerah yang telah diberikan Tuhan dan ketidaktaatan itu menunjukkan hati yang telah berpaling dari Tuhan dan Tuhan berulang kali juga memberikan ancaman. Tetapi selalu ada uh, pengampunan ketika orang mau berbalik, mau bertobat. Ya, tadi ada 6 kata celaka sudah dibahas juga oleh Ibu Lumongga dan menarik 6 kenapa saya mencoba merenungkan secara pribadi kenapa 6 nih, kenapa nggak 7 ya? Ya, 7 itu kan angka sempurna. Jadi 6 ini angka tanggung. Ya mungkin kalau 7 binasa semua, nggak ada yang sisa. Ya, jadi karena 6 ini tanggung ada sisa satu, itulah sisanya itu nanti. Sisa Israel. Saya menangkapnya, menafsirnya seperti demikian. Ya, yang pertama tentu adalah keserakahan. Saya nggak detil lagi karena tadi Ibu Lumongga sudah cukup detil, hanya menyebutkan saja manusia berdosa cenderung menumpuk kekayaan tanpa peduli pada sesama. Yang kedua tentang hedonism atau hedonisme mencari kesenangan duniawi tanpa takut akan Tuhan. Ya, kemudian berikutnya adalah pemberontakan terhadap Tuhan, ya, menolak teguran dan menantang Tuhan. Lalu berikutnya adalah ini pemutar balikan fakta. Ya, mulai terjadi relativism moral. Jadi kebenaran itu relatif, moral itu relatif. Ya, di firman Tuhan dibilang yang baik dibilang jahat, yang jahat dibilang baik. Tadi juga di dalam sharing dikatakan ya oleh Ibu Nevi juga ya tadi Pak Yudi juga mengatakan bahwa ya sekarang yang dulunya dianggap salah sekarang nggak boleh dibilang salah. Kalau kita salahkan jadi kita yang salah karena kita melanggar HAM, kita mengganggu hak asasi orang lain dan lain sebagainya. Ya jadi unik ya, bahkan kita juga tahu berita di beberapa negara, misalnya ada pasangan LGBT mau menikah di gereja, gereja nggak boleh tolak. Ya kalau tolak nanti bisa dituntut ke pengadilan karena gereja menolak orang yang mau menikah, misalnya gitu. Nah, ini bagian dari ini pemutarbalikan fakta ya kebenaran semakin dikaburkan dan ternyata itu dari zaman Nabi Yesaya udah terjadi juga soal yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Lalu kesombongan. Nah, ini orang yang si paling tahu ini ya, si paling paham nih kalau bahasa anak muda sekarang. Jangan merasa pintar kata firman Tuhan di sini malah dibilang celaka orang yang menganggap dirinya bijaksana maupun pintar. Nah, lalu yang keenam adalah ketidakadilan dan korupsi. Nah, ini celakalah orang yang eh, mencampur, wah, mengoplos ya, mengoplos Pertalite jadi Pertamax ya kalau sekarang. Tapi zaman itu mencampur minuman ya, mencampur minuman. Ini ketidakadilan. Lalu ada korupsi, menerima suap dikatakan menerima suap. Nah, itulah 6 kata celaka di dalam perikop ini dan itu yang membuat Tuhan menghukum bangsa Israel, bangsa pilihannya sendiri. Di sini kita melihat bagaimana total depravity itu kerusakan total manusia ditampakkan dengan sangat jelas di dalam pasal ini bagaimana manusia begitu rusak bahkan kalau sudah sering melawan Tuhan, berbuat dosa, mengikuti keinginan sendiri, melakukan tadi ke 6 hal yang disebutkan itu, maka lama-lama pun seruan firman Tuhan pun jadi enggak lagi
menggugah nurani, tidak lagi eh, membuat orang berpikir jernih. Ya, kelihatan sekali tanpa anugerah Tuhan manusia tidak mungkin bisa bertobat. Nah, jadi tanpa anugerah Tuhan manusia akan cenderung terus melakukan kejahatan. Nah, di sini juga kita belajar kedaulatan Allah menghukum, menunjukkan kekudusan dan keadilannya. Tuhan eh, mau agar orang-orang itu bertobat. Nah, ketika Tuhan memberikan anugerah, lalu orang meresponinya dengan mempermainkan anugerah Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, Tuhan yang berdaulat. Tentu dalam teologi kita memahami bahwa kalau orang bukan pilihan Tuhan, ya nggak bakalan bertobat. Ya, tetapi dari sisi pandangan manusia secara umum, ya selalu Tuhan memanggil orang untuk bertobat dan hendaknya setiap orang itu meresponinya dengan hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan akan memperhitungkan juga dosa dan pelanggaran. Ya, jadi seperti kita kepada anak, anak salah, mungkin dia tetap anak kita, bukan mungkin, memang tetap anak kita. Tetapi kalau kesalahan besar pasti kita marahi, ya, pasti kita marahi. Semakin besar kesalahannya, disiplinnya semakin berat, ya. Itu harus dilakukan sebagai orang tua yang bukan hanya baik tapi juga benar, apalagi Tuhan. Ya, apalagi Tuhan. Pasti Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh umatnya. Ya, berikutnya yang ayat 26 sampai ayat 30 berbicara tentang hukuman Tuhan melalui bangsa asing. Jadi Tuhan ini menggunakan Asyur dan Babel untuk menghukum bangsa Yehuda dalam konteks ini, dan Asyur juga menyerang Israel, ya Israel Utara, Yehuda Israel Selatan. Jadi uh, Israel dihukum Tuhan. Dan di sini Tuhan dapat memakai siapapun atau apapun untuk menggenapkan rencananya. Ini juga tadi yang jadi pertanyaan Pak Yandoko, ya. Kenapa orang udah melaksanakan ya kehendak Tuhan, tapi kok bukannya Tuhan berterima kasih ya sama bangsa Babel, bangsa Asyur, kena hukum juga. Ya, kayak dikerjain gitu kan. Karena kita melihatnya dengan eh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Tuhan itu tidak bisa dikenakan pasal perikemanusiaan karena levelnya beda. Tuhan bukan manusia. Dia bisa melakukan apapun dan kita tidak bisa menggugat Tuhan. Ya, tidak bisa menggugat Tuhan dengan pasal perikemanusiaan. Ya, di sini menunjukkan bahwa eh, Tuhan mau menunjukkan dia bisa benar-benar pakai siapapun juga. Ya, bahkan dibilang ciptaan Tuhan itu seperti alat di tangan Tuhan. Jangankan manusia, Tuhan bisa pakai bencana alam, Tuhan bisa pakai keledai pun bisa ngomong, ya keledai yang ngomongin sama Bileam, ya kan? Bisa. Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan mau menunjukkan kehadirannya dengan gunung yang bergetar, dengan semak duri yang terbakar, dengan laut yang terbelah, ya sungai Yordan juga terbelah. Nah, macam-macam cara Tuhan, ya tentu tidak selalu sama caranya dan tidak selalu pakai yang spektakuler. Tuhan bisa memakai bangsa yang satu menyerang, menghukum bangsa Israel. Ya kalau dari bangsa Babel tentu tidak melihat mereka sedang dipakai Tuhan atau diperalat oleh Tuhan. Mereka merasa mereka hebat karena mereka kuat, mau menguasai bangsa-bangsa lainnya, bukan cuma Israel, bangsa yang lainnya juga diserang sama Babel, dikuasai juga. Jadi sebenarnya mereka memang kata yang paling tepat menurut saya itu diperalat oleh Tuhan. Cuman kata diperalatkan kesannya jahat gitu kan. Tapi ya kalau manusia juga adalah alat di tangan Tuhan, hewan-hewan juga alat di tangan Tuhan, alam semesta juga adalah alat di tangan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai. Ya Tuhan bisa pakai. Nah, tetapi yang dipakai juga nggak bisa mengklaim, saya hebat. Kalau saya nggak mau gimana? Ya kalau nggak mau Tuhan pakai yang lain. Kalau Tuhan mau paksa juga bisa. Ya di sini pembelajarannya Tuhan itu berdaulat. Dia dapat
pakai siapapun, ya dapat pakai siapapun atau apapun untuk menggenapkan rencananya. Yang diperalat oleh Tuhan juga nggak bisa minta imbalan, reward, seperti Yudas, ya. Yudas itu dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Untuk apa? Untuk mengkhianati Yesus supaya banyak sekali ayat firman Tuhan yang tergenapi nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama. Tetapi ketika Yudas berhasil, quote unquote ini ya, mengkhianati Yesus sehingga dia seperti tosernya, seperti dia memberikan umpan lambung, Yesus yang nyemes. Ya, jadi, wah, mana bisa nyemes kalau nggak ada pengumpannya, misalnya kan? Tapi nggak bisa gitu juga, ya. Tuhan Yesus mengatakan, memang anak manusia itu harus terjadi, dia akan dihianati, akan mati, akan disiksa. Ya, tetapi celakalah orang yang mengkhianati Yesus. Nah, itu Yesus sendiri yang ngomong. Artinya, ya mungkin kalau ngelihat dari sisi lain, seolah-olah Yudas berjasa. Ya, karena jasa Yudas, maka Yesus menebus dosa manusia. Ya, tapi kalau dari sisi Tuhan, enggak. Dia bisa pakai siapapun, dan Yudas bukan robot. Dia mengkhianati Yesus dengan sadar. Karena apa? Ya sekali lagi mirip di ayat sini. Karena rakus uang. Ya korupsi. Nah, tapi eh, dia tetap dihukum Tuhan juga, walaupun dia berjasa dalam tanda kutip ya, berjasa, jadi bikin itu penebusannya jadi, Yesus jadi disalibkan, jadi dia menggenapkan banyak nubuatan dari perjanjian lama, orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku, jadi dia nggak bisa bangga, saya menggenapi rencana Tuhan, iya, dia menggenapi tapi dia tetap binasa, ya. Begitu jawabannya. Iya, ini prinsip teologisnya. Tuhan berdaulat atas sejarah dan dapat memakai bangsa lain untuk mendisiplin umatnya. Dan hukuman Tuhan, tanda kasihnya agar umat bertobat. Dan kalau mau ditambahkan bahwa agar menunjukkan agar anugerah Tuhan tidak dipermainkan. Ya, kan manusia ini kan karena begitu licik ya, bahkan karena anugerah Tuhan kita mau mempermainkan anugerah Tuhan supaya kita tetap enak mau mau hidup berkanjang dalam dosa, ya mau uh, enggan ke dalam persekutuan, ya enggan mau rajin di dalam hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita seringkali mengedepankan keinginan kita, kenyamanan kita tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak dan kerinduan Tuhan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Nah, maka hati-hati dengan anugerah Tuhan, ya, karena anugerah itu di sisi lainnya juga mengandung tanggung jawab, ya, seperti perumpamaan talenta, ya, ada diberikan pasti ada tuntutan, ya. Lalu mari periksa buah kehidupan kita, ya. Lalu waspadai dosa yang merusak kehidupan, ya, seperti kata-kata 6 celaka tadi. Itu harus kita waspadai. Jangan-jangan dari 6 ada 5 pada diri kita, ya. Oh enggak kok cuma satu, satu juga bahaya, ya dari satu itu bisa beranak. Nah, maka kita harus terus introspeksi diri. Kemudian ini takut akan Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Jangan sampai entah itu kenikmatan hidup, entah itu kekayaan, jabatan, ancaman, ya intimidasi membuat kita tidak lagi takut akan Tuhan. Ya kita menyerah dengan keadaan lalu kita membuat alasan. Waduh, kalau saya jujur-jujur takut akan Tuhan, kapan kayaknya? Kalau saya hidup takut akan Tuhan, ya kapan kapan bisa cepat promosi? Ya macam-macam lah. Ya, jadi takut akan Tuhan yang paling utama. Walaupun gara-gara takut akan Tuhan, mungkin karir mandek, ya mungkin eh, gereja lambat pertumbuhannya, pertumbuhan jemaatnya dalam kuantitas misalnya. Mungkin karena takut akan Tuhan, nggak gampang dapat jodoh, ya kan? Gue takut akan Tuhan, jadi banyak hal yang membuat kita susah, bahkan mungkin menderita dalam dunia ini. Tapi itu yang lebih utama dari segala sesuatu. Nah,
Dunia modern mengalami krisis moral ya dari zaman dulu, apalagi zaman modern ya, dunia semakin jahat, ya kebebasan tanpa batas. Nah, ini juga masih banyak yang menindas orang lemah, ini juga kecenderungan manusia. Lalu hedonisme dan ketidakpedulian terhadap Tuhan. Nah, Tuhan dengan sengaja membandingkan dirinya dengan Mamon. Kenapa? Karena memang kecenderungan manusia itu ya ke sana terus larinya. Ya, bahkan ada ayat mengatakan orang kaya susah masuk ke dalam kerajaan sorga, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, tetapi memang dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Maka eh, harta, kekayaan, dan lain sebagainya yang terkait dengan hedonism memang membuat sering kali membius orang dan membuat orang semakin tidak peduli dengan Tuhan. Karena dia semakin merasa dengan uang dia bisa membeli apapun. Ya, membeli apapun. Maka harus hati-hati. Dan penghakiman Tuhan tetap berlaku. Ya jangan kita pikir oh, ini perjanjian lama. Emang kalau di perjanjian lama ini Tuhan sadis. Ya kalau di perjanjian baru Tuhan baik sekali, ya. Jangan salah, tadi Ibu Nevi juga udah mengatakan kapak sudah tersedia itu di perjanjian baru itu bukan di perjanjian lama ya. Yang tidak berbuah eh, akan dipotong, dilempar ke dalam api. Itu juga Tuhan Yesus juga mengatakan begitu. Artinya apa? Di satu sisi anugerah itu ada, ya. Tetapi anugerah itu harus diresponi dengan kesungguhan, dengan eh, penundukan diri, dengan pengabdian, ya, menaklukkan segala keinginan kepada kehendak Tuhan. Maka yang menjadi refleksi bagi kita ada beberapa pertanyaan ini secara pribadi kita tanyakan kepada diri sendiri. Yang pertama, apakah saya sedang hidup menghasilkan buah yang manis atau buah yang baik atau buah yang buruk ya, yang mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, apakah saya menggunakan anugerah Tuhan untuk memuliakannya atau justru anugerah Tuhan kita pakai untuk kepentingan diri sendiri. Ya, ini tadi yang mempermainkan anugerah Tuhan. Lalu yang ketiga, apakah saya terlalu cinta dunia dan lebih menikmati kesenangan daripada mencari Tuhan? Ya, karena banyak orang yang mengawali dengan baik, ya termasuk hamba Tuhan di dalam pelayanan. Ya, tetapi lalu setelah katakanlah semakin Tuhan berkati, semakin dipakai Tuhan, ya akhirnya jatuh. Ya seperti tema khotbah beberapa hari lalu ya, atau minggu lalu, semakin tinggi semakin jatuh. Ya, seringkali orang memulai dengan baik, ya masih bagus, masih murni, lama-lama dia mulai merasa hebat, merasa bertalenta, merasa dipakai Tuhan, merasa lebih baik daripada yang lain, ya maka semakin tinggi malah jadi semakin jatuh. Ya, sebenarnya semakin tinggi itu adalah konsekuensi logis dari mengikut Tuhan. Ya, tetapi ketika begitu sombong, merasa pintar, merasa bijaksana, langsung jatuh dan jatuhnya pasti sakit karena tinggi, jatuh dari ketinggian. Ya, tetapi jangan takut untuk sampai kepada ketinggian karena eh, kewajarannya adalah Tuhan akan membawa kita lebih lagi. Ya, itu memang konsekuensi dari mengikut Tuhan. Ya, harus siap dipakai Tuhan. Jangan karena takut jatuh lalu nggak mau naik. Ya, karena takut mundur lalu nggak mau maju. Ya, itu adalah hal yang salah. Nah, lalu berikutnya, apakah saya memiliki keberanian untuk hidup dalam kebenaran meskipun dunia menentang? Nah, ini banyak orang nggak tahan terhadap tantangan. Ya, kalau nggak ada tantangan dia bagus. Begitu ada tantangan, langsung seperti kerupuk kesiram air. Ya, jangan sampai demikian. Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa lebih setia kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak ada orang yang sudah sempurna, tetapi kesempurnaan itu harus selalu dikejar. Ya, seperti kita semakin kita latihan, kita akan semakin ahli.
ya kan? Dalam bidang apapun yang kita geluti, semakin kita lakukan dengan intens, dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin ahli. Begitu juga di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Semakin kita memberi diri, semakin kita memberi waktu, semakin kita rela mengorbankan termasuk uang, ya, perenungan pribadi, belajar, lalu berdoa, membaca firman, semakin intens itu kita akan semakin setia kepada Tuhan. Ya, jangan mimpi kita akan semakin setia kepada Tuhan, tapi nggak suka beribadah, nggak suka berdoa, nggak suka baca firman. Ya, tidak mungkin begitu. Ya, kalau kita pikir bisa tanpa itu semua, itu kita sedang tadi salah paham. Yang baik dianggap eh, buruk, yang buruk dianggap baik. Ya, betul, anugerah Tuhan ada, tetapi selalu ada tanggung jawab yang menyertainya. Karena itu ini seperti bukan seperti ini paradoks ya. Eh, Keselamatan itu anugerah, tetapi juga di ayat lain dikatakan kerjakan keselamatanmu. Bukan kerjalah supaya selamat, bukan. Tapi kerjakan keselamatanmu, artinya keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan harus dipraktikkan, bahkan harus terus kita mengalami proses pengudusan. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, semakin hari semakin menjadi alat Tuhan untuk menjadi teladan, memberkati banyak orang, dan semakin kita dekat dengan Tuhan, akan kita semakin benci dosa. Ya, itu yang sangat penting dan itu yang Tuhan harapkan supaya kita menjadi buah yang manis, bukan buah yang asam, ya, atau buah yang busuk. Karena lah kalau itu asam Jawa, masa nggak asam? Ya, kalau asam Jawa ya pasti asam. Ya, tapi dalam konteks ini anggur manis, harusnya manis, nggak boleh asam. Nah, biarlah kita berefleksi secara pribadi, kita komit hal-hal apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita, sehingga kita membangun kehidupan kerohanian yang lebih intim dengan Tuhan, sehingga pada waktunya buah manis itu akan keluar dengan natural, bukan pakai perasa, ya, bukan pakai hal yang palsu, artifisial, tapi asli, ya, buah manis yang asli kalau prosesnya benar, ya, kalau prosesnya semua dijalani. Nah, mari kita merefleksi diri dan kiranya Yesaya pasal 5 ini memberkati kita semua.